Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke Instruktur Hongxi. Langsung ke dalam alurnya. Apakah senior magang saudara mengetahui apa maksud bela diri magang senior saudara Ling? Lin Ming tidak tahu apa-apa tentang kondisi kultivasi yang aneh ini, jadi dia meminta sekarang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Saya tidak tahu banyak, saya hanya tahu bahwa niat bela diri junior apprentice Brother Ling bernama Ashura. Saya pikir ini terkait dengan konsep kematian dan pembantaian. Dia bisa dengan sengaja memasuki kondisi kultivasi ini, itulah mengapa kekuatannya tumbuh begitu cepat. Dia jauh lebih kuat dari peringkat kedua junior apprentice Brother Taku. Namun, kultivasinya sebenarnya lebih rendah dari magang junior Brother Taku. Magang junior Brother Taku telah memasuki tahap penempaan tulang, tetapi magang junior Brother Ling baru berada di puncak tahap mengubah otot. Petik 2. Jadi begitulah, sepertinya ada banyak jenis maksud bela diri, dan itu bervariasi dari orang ke orang. Lin Ming bertanya-tanya bagaimana niat bela dirinya, halus dibandingkan dengan Ashura, Ling Sen. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Saat ia kembali ke kediamannya, Lin Ming merasa tubuhnya seringan burung layang-layang. 3,5 jam kultivasi kekuatan tinggi yang terus-menerus tidak membuatnya merasa kelelahan. Membawa pelangi penetrasi di punggungnya juga terasa ringan, dan tidak menghalangi gerakan Lin Ming. Selama 3,5 jam saya berlatih, saya tidak dapat menembus level kedua dari True Primal Chaos Formula, tapi saya merasa saya telah menyentuh ambang batas. Jika aku bisa memasuki keadaan niat bela diri, halus lagi, maka aku harus bisa membuat terobosan total. Ketika saatnya tiba, kekuatanku akan mengalami lompatan besar, dan aku mungkin tidak akan terlalu jauh dari Ling Sen. Petik 2. Karena aku mengolah Chaotic Virtuous Combat Meridians, kekuatan adalah kekuatanku, tapi kekuatan tidak mewakili keseluruhan kecakapan bertarung seseorang. Aku ingin tahu apa kekuatan Ling Sen. Petik 2. Karena Ling Sen dapat memasuki kondisi niat bela diri Ashura kapan saja, saya bertanya-tanya kapan saya juga dapat memasuki kondisi niat bela diri yang sangat halus ketika saya menginginkannya. Saat kultivasi Lin Ming meningkat pesat, Su Yan juga melakukan cara kultivasi yang kejam. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pertandingan yang akan dia jalani sebulan dari sekarang akan menjadi pertarungan terpenting dalam hidupnya. Dia benar-benar tidak bisa kalah. Su Yan memegang pedang panjang, dan cahaya pedang itu seperti jaring laba-laba terang di sekelilingnya. Di depannya, tentara emas yang terbentuk dari energi meledak satu persatu saat mereka datang. Dari 7 susunan pembunuhan utama yaitu logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, susunan ini mewakili logam. Ini adalah aula prajurit emas. Dalam arai 10.000 pembunuh dan pagoda indah, musuh yang dihadapi dalam ujian hanyalah ilusi. Di luar, seseorang tidak benar-benar diganggu atau bahkan dipindahkan. Tetapi 7 pembunuhan besar berbeda, mereka adalah susunan pembunuhan yang sebenarnya. Semua prajurit emas adalah wujud nyata yang dibentuk oleh energi. Di sini, jika tidak hati-hati, mereka bisa terluka. Larik itu sendiri memiliki kesadaran dan kemampuan yang terbatas untuk menilai situasi dalam larik. Jika mereka menilai situasi dalam arai terlalu mengerikan, maka secara otomatis akan berhenti menyerang. Namun dalam sejarah persidangan, ada yang terluka parah, bahkan ada yang tewas karena kecelakaan. Tentu saja yang meninggal itu minoritas. Oleh karena itu prajurit emas tidak seefektif dalam meningkatkan kultivasi seperti Ashura, Ling Sen. Kakak magang senior terlalu galak. Dia berada di tingkat kesulitan ke-10, tetapi dia juga bertahan di dalam untuk waktu yang lama. Sudah 3/4 jam.
Arai tidak memiliki tanda bahwa itu melemah, yang membuktikan bahwa magang senior saudara Zhu belum terluka. Dia juga tidak mengalami masalah dengan esensi aslinya. Petik 2. Lin Ming ini sebenarnya ingin mengalahkan magang senior saudara Zhu dalam 1 bulan. Saya pikir itu akan terlalu sulit. Petik 2. Lin Ming ini benar-benar seorang jenius yang luar biasa, tapi magang senior saudara Zhu bukanlah sayuran yang bisa disuruh. Saya pikir magang senior saudara Zhu akan menang. Ini adalah tingkat kesulitan ke-10. Begitu saya masuk, saya akan dibunuh. Petik 2. Waktu berlalu hari demi hari. Keributan pertandingan antara Lin Ming dan Zhu Yan dalam 1 bulan ini tak hanya mereda, tapi mood dan suasananya kian sengit. Selama periode ini, ada beberapa fenomena menarik yang terjadi di Seven Profound Martial House. Kumpulan metode kultivasi yang telah dipilih Lin Ming di penyimpanan Seven Profound Martial House tiba-tiba menjadi barang terpanas di sekitar kota. Di bawah teknik tombak dasar, tertulis 4 nama, dan di bawah teknik gerakan dasar, tertulis 3 nama. Karena penampilan luar biasa Lin Ming, ada 4 murid junior aula manusia yang memutuskan untuk mengambil tombak sebagai senjata mereka sendiri. Namun, tidak ada yang mempertanyakan keterampilan bela diri yang telah dipilih Lin Ming. Tinju menghancurkan tulang merobek tubuh. Ini karena murid-murid baru ini belum melihat Lin Ming menggunakan atau berlatih tinju penghancur tulang sobek tubuh. The Body Tearing Bone Shattering Fist itu sendiri di atas keterampilan bela diri langkah bumi tingkat tinggi. Sekalipun sudah lengkap masih akan sangat sulit untuk dipraktikkan. Belum lagi saat ini sudah kehilangan 70% isinya. Jika Lin Ming benar-benar berhasil mengembangkan keterampilan bela diri ini, maka kejeniusan yang sangat jahat tidak akan cukup untuk menggambarkannya. Ketika fenomena beberapa murid junior memilih metode budidaya yayasan terjadi, tetua penyimpanan hanya bisa mengangguk pada mereka dengan senyum paksa. Ini berasal dari banyak murid junior yang menyembah Lin Ming. Seperti yang mereka katakan, cinta untuk seseorang meluas bahkan ke gagak di atapnya. Para pemuja ini mengejar metode kultivasi Lin Ming dan bahkan telah memilih senjatanya. Namun, Lin Ming kuat bukan karena hal-hal ini, tetapi karena dirinya sendiri. Berapa banyak murid junior yang akan memilih tombak, dan berapa banyak yang mampu menunjukkan kemuliaan tombak yang sebenarnya. Pagi-pagi sekali, udara dunia terasa kaya dengan angin segar. Lin Ming meraih ujung penetrating rainbow dengan 1 tangan. Lengannya terentang horizontal ke samping dan dia menutup matanya. Dia membuka pikirannya ke pegunungan dan pepohonan, dan menjadi tenang dan bebas dari perasaan. Dia menyadari dia tidak bisa menggunakan pelet pengumpulan jiwa tingkat tinggi atau batu esensi sejati untuk membantu memahami keadaan niat bela diri halus ini. Selama dia bisa memasuki keadaan halus kapanpun dia mau, maka itu akan dianggap sebagai keberhasilan kecil dari niat bela diri Lin Ming. Dalam keadaan sunyi dan damai ini, Lin Ming tiba-tiba membuka matanya. Saat itu dia sudah merasakan kehadiran seseorang. Meskipun dia berada di Seven Profound Martial House yang relatif aman, Lin Ming masih tetap waspada. Bagaimanapun, dia telah membuat terlalu banyak musuh. Kewaspadaan Anda bagus. Suara yang kuat dan dalam datang dari dekat dan bergema ke telinga Lin Ming. Seorang pria yang membawa tombak dan mengenakan baju besi merah muncul seperti hantu, dan kedua kakinya jatuh di ujung tombak Lin Ming. Begitu pria itu jatuh di ujung tombak, pelangi penetrasi sedikit melengkung ke bawah. Namun, Lin Ming masih memegang ujung tombak dengan mantap. Kekuatan lengan yang bagus. Orang itu berseru, "Instruktur Hong." Lin Ming bertanya dengan sedikit terkejut. Pria yang jatuh di ujung tombaknya adalah instruktur Earthhold-nya, Hong Si. Kamu benar-benar memberiku wajah baik selama arai 10.000 pembunuhan. Peringkat 62 dan Anda menantang Zhu Yan.
Kamu benar-benar berani. Petik 2. Lin Ming berkata, terima kasih, Instruktur Hong atas pujiannya. Tapi untuk Zuyan, saya tidak sepenuhnya yakin bisa menang melawan dia. Petik 2. Zuyan ini bukanlah karakter yang sederhana. Ketika dia memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, tampilan kemampuannya sama seperti Wang Yanfeng. Meskipun dia jauh lebih rendah dari bakat mengerikan Anda, dia masih bersekolah lebih lama dari Anda selama 2,5 tahun. Dalam 2,5 tahun ini, dia secara dramatis naik dari kekuatan yang sama seperti Wang Yanfeng ke peringkatnya saat ini. Dalam 1 atau 2 tahun lagi, ketika Ling Shen dan yang lainnya telah lulus, Zuyan tidak diragukan lagi akan berada di 10 besar dari peringkat 7 rumah bela diri yang mendalam, dan mungkin bahkan di atas 5. Lawan Anda adalah penantang masa depan untuk puncak, 5 peringkat di 7 rumah bela diri yang mendalam. Kamu telah memilih dirimu sendiri sebagai musuh yang kuat. Petik 2. Lin Ming secara alami tahu mengapa Hong Xi mengatakan semua ini. Dia berkata, Instruktur Hong, saya memahami kekuatan Zuyan. Saya juga tahu bahwa melampaui dia dalam 1 bulan akan sangat sulit. Hanya ketika Dekan Senior Apprentice Brother bertanya kepada saya siapa yang ingin saya tantang dan kapan, dalam hati saya memiliki keinginan yang kuat untuk menantang Zuyan. Saya tidak ingin menekan ide ini, jadi saya memutuskan untuk mengikuti sifat saya dan menantang Zuyan. Petik 2. Haha bagus. Betapa bagusnya, ikuti sifat saya. Mereka yang berlatih seni bela diri harus mengikuti sifat dan keinginan mereka. Hanya ketika Anda puas dengan pikiran dan pikiran Anda, meridian Anda akan dibersihkan, dan esensi sejati Anda mengalir tanpa hambatan. Pilihan Anda bagus, itu memiliki keberanian. Mulai hari ini, saya akan mengajari Anda keterampilan tombak. Jika saya instruktur Anda, maka saya tidak ingin melihat ada tentara di bawah saya kalah dari orang lain. Petik 2. Episode ke-97, dengan judul 7 Jenis Niat Bela Diri. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming mendengarkan kata-kata Hong Xi dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sampai saat ini, dia hanya memiliki teknik tombak dasar dan hanya bisa mempelajari fondasinya. Jika dia memiliki bimbingan, maka kemajuannya akan jauh lebih cepat. Hong Xi berkata, saya pernah bergabung dengan tentara selama 10 tahun. Saya baru mulai belajar tombak dalam 10 tahun karir saya. Sebelumnya, saya menggunakan pedang. Tombak adalah raja dari 100 tentara. Saya belum mencapai tahap sukses besar dalam permainan tombak, tetapi apa yang telah saya pelajari, saya dapat mengajari Anda. Namun, sebelum kita mulai, saya punya pertanyaan. Apakah Anda dapat memahami kondisi kultivasi khusus? Petik 2. Lin Ming berhenti. Dia tidak menyangka bahwa Hong Xi tahu tentang masalah ini. Dia mengangguk dan berkata, ya, saya pikir begitu. Persepsi Anda bagus. Keadaan kultivasi Anda ini mungkin dapat dibandingkan dengan yang terbaik di antara jenisnya. Jika tidak dengan bakat Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan hasil yang begitu bagus dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah manfaat dari seni bela diri Anda yang murni dan kuat. Tetapi bahkan jika Anda memiliki hati seni bela diri yang luar biasa, Anda mungkin masih tidak memiliki kesempatan beruntung untuk memahami kondisi kultivasi seperti itu. Keadaan ini disebut niat bela diri. Petik 2. Mereka yang memiliki niat bela diri sangat sedikit. Bahkan di tempat seperti 7 rumah bela diri yang mendalam di mana bakat berkumpul, dalam beberapa lusin tahun terakhir hanya ada Ling Shen. Aku tidak menyangka sekarang akan ada kamu juga. Petik 2. Oh. Sangat sedikit. Lin Ming tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia belum pernah mendengar ini sebelumnya. Ya, itulah mengapa keberadaan niat bela diri begitu mistis dan misterius, karena terlalu sedikit orang yang mampu memahaminya.
Tidak banyak deskripsi tentang itu dalam teks-teks kuno, dan tidak hanya itu, tetapi maksud bela diri setiap seniman bela diri tidak sama, masing-masing memiliki efek yang berbeda. Petik 2. Lin Ming berkata, "Instruktur, saya tidak mengerti. Sejak magang senior saudara Ling telah memahami keterampilan langka seperti niat bela diri, dan kekuatannya dikenal di seluruh kerajaan Sky Fortune sebagai tak terkalahkan dalam tahap kultivasinya. Mengapa dia tidak dipilih sebagai murid inti? Jenius mengerikan macam apa yang merupakan murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam?" Petik 2. Hongxi berkata, orang-orang dari 7 lembah mendalam telah memperhatikan dengan cermat Ling Sen. Namun, agar dia terpilih sebagai murid inti, dia harus lulus ujian. Ling Xin akhirnya tidak bisa lulus pemeriksaan, jadi dia ditolak. Dia hanya melewatkan satu langkah. Petik 2. Uji. Hati Lin Ming tergerak saat mendengar ini. Iya, beberapa tidak sesuai dengan standar kaku 7 rumah bela diri yang mendalam, dan ingin menjadi murid inti melalui ujian. Ketika Lin Sen menghadapi ujian, dia harus mengalahkan seseorang pada usia yang sama, atau murid inti yang lebih tua, dan juga mencapai puncak transformasi tubuh tahap keempat pada saat dia berusia 17. Petik 2. Ling Sen mampu mengalahkan murid inti yang setengah tahun lebih tua darinya. Sayangnya, kultivasinya tidak dapat mencapai puncak transformasi tubuh tahap keempat sebelum dia berusia 17 tahun, dan karena itu dia gagal karena ini. Petik 2. Apakah ini karena bakat kultivasi magang senior saudara Ling tidak cukup baik? Iya, seperti yang saya katakan, ada banyak jenis niat bela diri. Niat bela diri Ling Sen adalah Ashura. Di medan perang Ashura, dia bisa mengalami pembantaian dan pertempuran tanpa akhir. Dengan niat bela diri semacam ini, fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan naluri seniman bela diri, daya ledak, dan kemampuan membunuh. Namun itu tidak terlalu berguna untuk meningkatkan kultivasi seorang seniman bela diri. Tapi, itu memang memberikan beberapa manfaat dalam menembus kemacetan. Hongxi mengatakan ini dengan ekspresi penyesalan. Kecakapan tempur dan kultivasi seorang seniman bela diri adalah dua hal yang berbeda. Kekuatan tempur adalah kekuatan mereka, tetapi kultivasi dinilai melalui tahapan, misalnya tahap pertama transformasi tubuh, tahap kedua, periode kondensasi pulsa, dan tahap hautian. Kultivasi adalah faktor terpenting dalam kekuatan tempur seorang seniman bela diri, tetapi itu bukan satu-satunya faktor. Keterampilan bela diri, naluri bertarung, keterampilan tempur, pengalaman lapangan, tingkat ketebalan esensi sejati, semua ini dapat memengaruhi kemampuan tempur seseorang. Oleh karena itu seseorang dapat melawan seseorang di atas ranah kultivasi mereka. Tetapi, bagi seorang seniman bela diri, kultivasi mereka adalah dasar fundamental untuk semua. Jika mereka tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka, maka apapun kekuatan tempur Anda sebenarnya, itu tidak masalah. Seorang seniman bela diri di tahap pertama transformasi tubuh tidak akan pernah mengalahkan seseorang di tahap kondensasi puls. Ini adalah perbedaan mutlak yang diciptakan melalui kultivasi. Selain itu, bagi seorang seniman bela diri, kehidupan mereka terkait erat dengan kultivasi mereka. Kekuatan utama Ling Sen adalah kemampuan bertarungnya, budidayanya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jika dia tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Xiantian, maka untuk sekte besar, dia tidak memiliki nilai apapun. Karena itu, Ling Sen ditolak. Hongxi berkata, jika bakat Ling Sen ditingkatkan setengah langkah, misalnya menjadi bakat kelas 4 menengah, maka dia akan memiliki peluang besar untuk dipilih untuk memasuki 7 lembah mendalam. Niat bela diri, Ashura, miliknya dapat membuat seseorang menari di ambang hidup dan mati untuk waktu yang lama, dan juga membantu menembus kemacetan. Ini sangat berharga bagi 7 lembah mendalam. Sayangnya,
Niat bela diri, Ashura, tidak memiliki keuntungan dalam membantu seseorang mengumpulkan esensi sejati. Petik 2. Lin Ming bertanya, Instruktur Hong, apakah saudara magang senior Ling Sen tidak memiliki kesempatan lagi untuk dipilih untuk masuk ke dalam 7 lembah mendalam? Ada, tapi itu terlalu sulit. Salah satu kemungkinannya adalah dia harus menembus periode kondensasi denyut sebelum dia berusia 22 tahun. Ini adalah kriteria paling kaku dari 7 lembah mendalam. Selama Anda dapat menembus periode kondensasi puls sebelum usia 22 tahun, Anda dapat memasuki 7 lembah mendalam. Namun dengan kemajuan budidaya Ling Sen saat ini, itu tidak mungkin. Kemungkinan kedua adalah jika Ling Sen mampu memahami niat bela diri jenis lain. Akan lebih baik jika ini adalah salah satu yang membantu meningkatkan kemajuan kultivasinya. Jika hal seperti itu terjadi, maka seluruh 7 lembah mendalam akan menghargai Ling Sen. Seseorang yang dapat memahami 2 jenis niat bela diri terlalu langka. 2 jenis niat bela diri. Anda juga dapat memiliki 2 jenis niat bela diri. Lin Ming terkejut. Tapi itu sangat sulit, cukup sulit untuk menyebabkan siapapun kehilangan semua harapan. Di seluruh kerajaan Sky Fortune, atau bahkan seluruh ranah 7 rumah bela diri yang mendalam dan sekitarnya ratusan ribu mil, tidak ada satupun. Saya telah mendengar tentang mereka dalam teks-teks kuno, misalnya, legenda yang diturunkan yang menceritakan tentang pencerahan tiba-tiba. Ada kisah tentang kekuatan besar yang disebut Kaisar Sakya, yang memiliki 7 jenis niat bela diri. 3.000 tahun yang lalu, dia bermeditasi di bawah pohon Bodhi selama 7 hari 7 malam. Di dalam tubuhnya, 7 jenis niat bela diri ini benar-benar menyatu, dan Kaisar Sakya mengalami kebangkitan besar dan mencapai pencerahan tertinggi. Dia memecahkan belenggu seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai nirwana untuk menjadi emas abadi. Saat Lin Ming mendengar cerita Hongxi, dia merasa sangat terkejut. 7 jenis niat bela diri. Konsep apa itu? Selain itu, 7 jenis maksud bela diri ini bahkan telah menyatu menjadi satu. Orang seperti ini benar-benar makhluk surgawi yang mistis. Saat dia mendengarkan legenda pohon Bodhi, Lin Ming menahan rasa tidak percaya. Duduk bermeditasi selama 7 hari 7 malam dan mencapai pencerahan tertinggi, mematahkan belenggu seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan menembus kehampaan bela diri, yang sepertinya agak terlalu dilebih-lebihkan. Harus diketahui bahwa di jalur seni bela diri, semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit. Beberapa orang sering membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk mengatasi kemacetan. Tapi Kaisar Sakya ini benar-benar telah menembus hambatan seni bela diri, dan meningkatkan tahapan yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Bukankah ini hanya omong kosong? Tetapi ketika dia mendengarkan deskripsi Hongxi, Lin Ming mulai percaya. Untuk menggabungkan 7 jenis niat bela diri menjadi satu, pikiran itu saja sudah terlalu menakutkan. Hongxi berkata, Lin Ming, gambarkan niat bela diri Anda kepada saya, jadi saya bisa menentukan jenisnya. Ini akan sangat penting untuk perkembangan masa depan Anda. Petik 2. Lin Ming mengangguk dan mulai menggambarkan niat bela dirinya, halus. Hongxi merenungkan ini, dan kemudian berkata, niat bela diri, halus yang Anda miliki ini haruslah jenis yang meningkatkan kultivasi Anda. Kesadaran Anda meninggalkan tubuh Anda dan esensi sejati Anda mulai berputar secara spontan sesuai dengan instingnya sendiri. Dengan ini, esensi sejati dapat mencapai jalur peredaran darah yang sempurna di dalam tubuh Anda. Ada terlalu banyak jenis niat bela diri, dan mereka berbeda dari orang ke orang dan juga tidak banyak rekor. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang jenis niat bela diri Anda. Saya tidak dapat menilai efek spesifiknya, tetapi melihat bagaimana kultivasi Anda meningkat pesat, efeknya seharusnya sangat bagus.
Niat bela diri Anda juga harus lebih unggul dari Ling Sen. Anda bahkan mungkin memiliki kemungkinan untuk terpilih sebagai murid inti di 7 lembah mendalam. Tentu, seperti Ling Sen, Anda harus lulus ujian. Tes ini sulit, itu akan tergantung pada niat bela diri Anda untuk melawan keinginan surga. Petik 2. Murid inti, Lin Ming diam-diam berpikir. Episode ke-98, dengan judul Kekuatan Getaran. Langsung ke dalam alurnya. Murid inti, Lin Ming diam-diam berpikir. Lin Ming merasa bahwa 7 lembah mendalam seperti vampir pengisap darah raksasa yang memeras semua sumber daya budidaya dalam radius beberapa ratus ribu mil. Mereka menyebabkan seniman bela diri dari negara-negara kecil kekurangan semua sumber daya kultivasi, dan dengan demikian seorang seniman bela diri merasa sulit untuk memasuki langkah kecil ke dalam panggung Hautian. Setelah 7 lembah mendalam telah membuka 7 rumah bela diri yang mendalam di semua berbagai negara di bawah kendali mereka, dengan posisi superior mereka memberikan sumber daya dan mereka memberikan metode budidaya kepada bakat yang paling luar biasa sehingga mereka dapat menggunakannya. Tetapi keluarga kerajaan di negara-negara kecil ini mengetahui hal ini dengan baik. Meski begitu, sementara mereka takut akan momok 7 lembah mendalam, mereka secara bersamaan mengharapkan dukungan dan perlindungan dari 7 lembah mendalam. Itulah mengapa mereka bersedia menawarkan sumber daya negara mereka, membungkuk kepada mereka dengan kedua tangan. Hal ini menyebabkan beberapa sumber daya yang tersisa di negara-negara ini meroket harganya. Dalam situasi Lin Ming, bahkan jika dia memiliki bakat, dengan keadaan keluarganya dia tidak punya uang untuk berkultivasi seni bela diri. Antara hubungan parasit yang terbentuk antara 7 lembah mendalam dan kerajaan Sky Fortune, Lin Ming memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman. Jika bukan karena 7 lembah mendalam, maka jika saya ingin berlatih seni bela diri, itu tidak akan membebani keluarga saya. 7 lembah mendalam, sangat menjijikkan, pikir Lin Ming. Dia ingin mengatakannya, tapi dia menahan lidahnya. Jika saya ingin mencapai alam seni bela diri yang lebih tinggi, saya sebenarnya harus menjadi murid inti. Jika tidak, saya tidak akan memiliki sumber daya untuk melakukannya. Semua akan menunggu sampai saya memiliki kekuatan untuk berbicara. Petik 2. Baiklah Lin Ming, poin yang ingin saya ingatkan kepada Anda telah disebutkan. Keunggulan Anda terletak pada hati seni bela diri Anda, tetapi dalam hal kemampuan tempur saat ini, Anda tidak dapat dibandingkan dengan Zhu Yan. Yang terpenting, Anda tidak memiliki kemampuan bela diri. Anda mengalahkan Zhang Chang dengan naga banjir Gustusi yang paling dasar. Awalnya saya tidak ingin Anda memilih, pertama menghancurkan tulang tubuh, tetapi Anda sangat ngotot. Sekarang sudah terlambat untuk mempelajari keterampilan bela diri lainnya. Tapi apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Seorang seniman bela diri harus dengan bebas mengikuti sifat dan keinginannya. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menyesali keputusan Anda. Jika Anda berubah pikiran, maka hati Anda tidak akan terpuaskan, kemudian juga tidak akan terbuka. Sekarang, saya ingin mengasah keterampilan tombak dasar Anda, dan apakah Anda menggunakan keterampilan tombak dasar itu untuk mengalahkan Zhu Yan? Namun, saya akan memberitahu Anda sekarang. Zhu Yan telah menguasai 3 jenis keterampilan bela diri. Anda harus bersiap. Lin Ming mengangguk dan berkata, dimengerti, Instruktur Hong. Sekarang serang aku. Biar aku lihat baik-baik skill tombakmu. Petik 2. Kalau begitu aku akan menjadi tidak sopan. Lin Ming menjentikkan tangannya dan penetrating rainbow melompat ke genggamannya. Dengan kekuatannya yang diguncang, ujung tombak itu mulai bergetar dan bersenandung. Besi elastis ungu tua sangat kuat dan tahan, bahkan jika itu hanya getaran kecil, itu sudah cukup untuk memutar otot dan mematahkan tulang. Oh, Anda bisa mengguncang besi elastis ungu tua dengan mudah. Kekuatan yang bagus.
Hongxi tertawa, dan juga menumbuhkan tombak panjang yang dia bawa di punggungnya. Naga banjir, pergi ke laut, Lin Ming berteriak. Kedua tangan memegang tombak, dan dengan gerakan tiba-tiba, dia menusukkan tombak itu ke depan. Saat tusukan tombak ini keluar, aura mengesankan Lin Ming tiba-tiba naik. Aliran udara di sekitarnya mulai berubah, seolah-olah ada arus tak terlihat yang mengalir di sekelilingnya dan berkumpul di atas aura ini dan meleleh menjadi tombak panjang Lin Ming. Hongxi memperlihatkan ekspresi apresiasi. Dia mencondongkan badan selangkah ke depan, mencengkeram batang tombaknya dan mengarahkan ujung tombaknya ke ujung tombak Lin Ming, dan kemudian memberikan tusukan keras. Namun, kekuatan jab ini tidak berhasil menghentikan tombak Lin Ming. Tombak itu sepertinya dilemparkan dari emas dan besi, dan tidak mengubah arah, masih menusuk lurus ke arah Hongxi. Ini adalah hasil dari Lin Ming yang mempraktikkan tombaknya berkali-kali di bawah air terjun kolam dingin yang dingin. Itu telah mencapai keadaan mantap yang tak tergoyahkan. Mata Hongxi bersinar dengan kilatan cahaya. Tombak yang bagus. Hongxi tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Inti sebenarnya dari tombak panjangnya mulai bergerak. Tombak Lin Ming dengan kaku diayunkan ke samping oleh kekuatan kasar. Dia menggenggam tombak panjangnya dan tiba-tiba melangkah maju, dan ujung tombak itu mendekati tenggorokan Lin Ming seperti ular berbisa. Tombak Hongxi 2 kali lebih cepat dari Lin Ming. Pada saat Lin Ming menggunakan satu gerakan tombak, Hongxi telah menggunakan 2. Hongxi berpikir bahwa satu langkah ini akan menjadi finisher. Dengan kultivasinya di puncak kondensasi pulsa transformasi tubuh, untuk menghadapi tahap ketiga transformasi tubuh Lin Ming seharusnya mudah. Bahkan jika dia menggunakan 30% dari kekuatannya, itu seharusnya menjadi tugas yang sederhana, tapi dia tidak berpikir bahwa dia akan salah. Melihat tombak ini terpantul di matanya saat itu datang padanya, tombak panjang Lin Ming melebar, dan dia tidak akan punya cukup waktu untuk menerimanya dan bertahan melawan gerakan ini. Dia segera mengulurkan tangan kanannya ke arah ujung tombak Hongxi. Pada saat itu, semua unit kecil di tubuh Lin Ming mulai bernapas serempak. Esensi sejati mulai bergetar di tubuhnya, dan terkonsentrasi ke tangan kanannya. Hongxi melihat Lin Ming menggerakkan tangan kosongnya menuju ujung tombak yang mendorong ke depan dengan kecepatan tinggi, dan dia tiba-tiba ragu. Lin Ming ini, Begitu telapak tangan Lin Ming menyentuh titik tombak, Hongxi merasakan getaran yang kuat memancar ke bawah poros tombak dan menyebabkan tombaknya tidak stabil. Ini, apa yang sedang terjadi? Hongxi secara alami telah mendengar bahwa sebelumnya ketika Lin Ming melawan Zhang Chang, dia telah menggunakan tangannya yang terbuka untuk menerima pedang Zhang Chang. Pada saat itu, Hongxi mengira Lin Ming hanya memprediksikan pola serangan Zhang Chang dan telah menghindari ujung pedang dari pedang itu, jadi itu berhasil. Tapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Hongxi adalah seorang master di tahap kondensasi pulse. Dengan upaya tiba-tiba dari kedua tangannya, dia tersentak keras dan mengimbangi gemetar batang tombak. Tapi sekarang, tombak kedua Lin Ming telah tiba. Penghancuran total. Hongxi memiliki cukup waktu untuk menghindar, dan dia melompat mundur dari serangan itu. Meski begitu, angin surgawi yang kuat mengikuti tombak Lin Ming saat menyapu. Angin kencang ini mengandung kekuatan getar yang aneh. Saat Hongxi tersapu oleh angin kencang ini, dia merasakan detak jantung dan aliran darahnya terpengaruh, dan sesak di dadanya. Langkah ini benar-benar mengejutkan Hongxi. Dia adalah seorang seniman bela diri yang telah mencapai tahap sukses besar kondensasi pulsa. Meridiannya telah terbuka dan terhubung, dan esensi sejati telah melembutkan seluruh tubuhnya, tanpa satu titik lemah. Dalam situasi ini, dia masih merasakan sedikit ketidaknyamanan ketika angin tombak Lin Ming melewatinya.
Meskipun dia tidak terluka, jika itu adalah seniman bela diri tahap pelatihan Viscera yang telah tersentuh oleh angin ini, mereka mungkin tiba-tiba meludah darah. Anak ini, metode kultivasi apa yang telah dia pelajari? Saya pikir saya akan menangkapnya dengan satu gerakan, tetapi dia berhasil bertahan dalam 3 putaran. Jika saya tidak bisa menanganinya, bagaimana saya akan menghadapi sebagai instruktur? Hongxi meningkatkan kekuatannya 20% lagi. Dia berputar di udara, dan tombak panjangnya jatuh seperti hujan badai. Peng! Lin Ming mengangkat tombaknya untuk menemui musuh yang mendekat, tetapi kali ini dia benar-benar merasakan kekuatan yang tidak ada habisnya yang terkandung dalam tombak Hongxi, seolah-olah dia bahkan tidak dapat berpikir untuk melawannya, dan tombaknya tersapu. Petik 2 tanda seru petik 2. Titik tombak muncul seperti hantu tak terlihat di tenggorokan Lin Ming. Dinginnya es yang mendekat dari ujung tombak membuat rambut Lin Ming berdiri tegak. Pertarungan telah berakhir. Hongxi menarik tombaknya dan berkata, "Anak muda yang baik, keterampilan tersembunyimu benar-benar dalam. Tidak heran Zhang Chang dikalahkan hanya dengan telapak tangan, tinju, dan tombak. Kultivasi saya jauh melampaui Anda, tetapi hari ini sepertinya saya masih bisa belajar dari Anda." Petik 2. Hongxi melihat Lin Ming dari atas ke bawah, mengukurnya. Dia mengingat getaran aneh yang dia rasakan, dari mana Lin Ming mempelajarinya. Gaya bertarung sengit semacam ini tidak mungkin untuk otodidak. Itu pasti dari mempelajari beberapa slip giok. Berpikir kembali ke 3 slip giok yang telah dipilih Lin Ming dari penyimpanan, itu adalah teknik tombak dasar, teknik gerakan dasar, dan tinju penghancur tulang sobek tubuh. Hongxi telah melihat teknik tombak dasar sebelumnya. Faktanya, setiap orang yang bergabung dengan pasukan itu harus mempelajari teknik tombak dasar. Tetapi bahkan jika teknik tombak dasar dari tentara berbeda dari penyimpanan 7 rumah bela diri yang mendalam, itu hanya beberapa cara yang lebih ringkas untuk menumbuhkan esensi sejati, tidak ada yang berbeda dalam keterampilan. Tombak itu sendiri. Getaran menakutkan semacam ini tidak berasal dari teknik tombak dasar, dan tidak bisa apapun dari teknik gerakan dasar. Itu artinya, tinju yang menghancurkan tulang sobek tubuh. Episode ke-99, dengan judul Tombak Cepat, langsung ke dalam alurnya. Pikiran ini menyebabkan Hongxi tiba-tiba membeku. Dia ingat melirik tinju menghancurkan tulang sobek tubuh, dan ingat bahwa inti dari tinju penghancur tulang sobek tubuh ini adalah getaran. Getaran. Astaga, anak ini. Jakun Hongxi kejang. Anak ini seharusnya tidak mempelajari tinju penghancur tulang sobek tubuh. Itu tidak mungkin. Meskipun getaran esensi sejati disebutkan dalam slip giok, tinju penghancur tulang sobek tubuh, itu tidak mengatakan bagaimana melatih getaran esensi sejati ini, itu tidak memiliki bagian dasar yang paling penting. The Body Tearing Bone Shattering Fist adalah 70% tidak lengkap, dan itu juga merupakan keterampilan bela diri langkah bumi. Bahkan seorang yang abadi tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Jika Lin Ming benar-benar mampu mengembangkan kemampuan ini, maka bahkan para jenius mengerikan yang jahat itu tidak lain adalah lemah dan pucat di depannya, dia hanya akan menjadi reinkarnasi dari dewa abadi dan iblis neraka. Wah, teknik getaran yang kamu gunakan beberapa saat yang lalu, dari mana kamu mempelajarinya? Suara Hongxi sedikit gemetar, jelas dia sangat terganggu dan gelisah. Dia tidak bisa tenang setelah mengalami hal seperti ini. Ini berarti bahwa Lin Ming tidak hanya memiliki hati yang unggul dalam seni bela diri, tetapi dia juga mampu memahami niat bela dirinya sendiri. Tidak hanya itu, tapi dia adalah seorang jenius luar biasa yang luar biasa jenius dengan persepsi yang menentang kehendak surga. Bagi orang jenius pelaku kejahatan seperti ini, bakat apapun hanyalah awan mengambang.
bahwa para jenius yang mengerikan ini dapat mencapai yang mustahil dengan tangan mereka sendiri. Konsep macam apa itu? Hongxi bahkan tidak berani membayangkan. Lin Ming dengan jujur berkata, itu adalah beberapa petunjuk yang saya dapatkan dari Sleep Giok, Body Tearing Bone Shattering Fist. Dia tidak berencana menyembunyikan apapun sejak awal. Faktanya, dia bahkan tidak bisa mencoba menyembunyikannya. Cepat atau lambat itu akan terbuka, kecuali dia tidak pernah menggunakan skill ini. Tetapi kenyataannya adalah bahkan jika dia diekspos, tidak mungkin untuk mengajarkan atau menjelaskan hal-hal seperti keterampilan bela diri atau metode kultivasi tanpa Sleep Giok. Hanya seseorang yang telah mencapai tahap sukses besar dari keterampilan bela diri atau metode kultivasi yang dapat menyalinnya. Jadi Lin Ming sama sekali tidak khawatir bahwa ada orang yang menginginkannya. Menyebutkan, tinju penghancur tulang yang merobek tubuh, hanya akan menambah jumlah chip di tangannya, dan menyebabkan 7 rumah bela diri yang mendalam dan putra mahkota menjadi lebih protektif terhadapnya. Dengan cara ini, dia akan lebih aman. Setelah mendengar penegasan Lin Ming, Hongxi tidak dapat berbicara lama. Dia hanya menatap Lin Ming seolah-olah dia sedang melihat monster. Siapa ibu yang berani menyebutkan atau meremehkan bakat bela diri Lin Ming lagi? Lin Ming ini adalah bakat paling abnormal dalam 100 tahun terakhir dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Hanya ada Qin Xingxuan yang bisa dibandingkan dengan Lin Ming, apalagi, dia belum tentu lebih baik. Jenius mengerikan yang tiada taranya. Hongxi akhirnya memberikan evaluasinya setelah dia terdiam untuk waktu yang lama. Lin Ming, sepanjang hidup Hongxiku, kau adalah seniman bela diri terbaik dan paling luar biasa dan berbakat yang pernah aku saksikan. Meskipun bakat Anda hanya kelas 3 menengah, Anda dapat menutupi kekurangan ini dengan niat bela diri halus Anda. Dengan hanya itu, Anda dapat dianggap sebagai bakat kelas 4 atau 5. Namun, itu tidak akan menjadi sesuatu yang cukup istimewa untuk menarik perhatian Seven Valleys mendalam. Tapi, persepsi Anda terlalu menakutkan. Anda dapat mempraktikkan keterampilan apapun dengan hasil 2 kali dan setengah usaha. Selain itu, dengan seni bela diri yang murni dan kuat, Anda bahkan mungkin dapat memahami maksud bela diri yang kedua. Dalam hal ini, bahkan 7 lembah mendalam tidak akan bisa menahan Anda. Anda akan berada di puncak dari seluruh generasi muda benua langit tumpahan. Petik 2. Masa depanmu tidak terbatas. Apa yang bisa saya ajarkan kepada Anda terbatas. Yang saya mampu saat ini adalah menjadi guru Anda. Saya siap untuk mengajari Anda keterampilan tombak yang telah saya pelajari, tetapi tampaknya itu tidak diperlukan lagi. Anda memiliki pemahaman Anda sendiri tentang permainan tombak, dan saya khawatir pemahaman saya sendiri akan berdampak negatif pada Anda. Yang bisa saya ajarkan sekarang adalah dasar dari keterampilan tombak, serta metode budidaya tombak. Petik 2. Beberapa saat yang lalu ketika aku melawanmu, aku menemukan bahwa tombakmu sudah sangat kuat. Bisa dibilang kamu sudah mencapai batas di mana tombakmu masih seperti patung besi cor. Tapi, tombakmu tidak cepat. Dalam 2 gerakan tombakku, kamu hanya bisa mengembalikan 1. Dengan kecepatan seperti ini, kamu tidak akan bisa mengejar Zuyan. Tombak mantap yang tidak bisa mengejar bayangan musuh tidak berguna. Lin Ming, lihat saja. Hongxi berbalik dan meninju batang pohon. Daun musim gugur yang sudah mulai menguning dan layu segera mulai berdesir dan rontok. Mata Hongxi bersinar dengan kilatan cahaya. Tombak di tangannya melesat seperti ular mematikan. Ca-ca-ca. Bayangan tombak menutupi langit. Bahkan dengan penglihatan luar biasa Lin Ming, dia tidak bisa dengan jelas melihat titik tombak Hongxi. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengejar gerakan Hongxi. Dengan setiap tusukan tombak Hongxi, ujung tombak itu menembus daun yang jatuh, dengan cepat berbalik, dan kemudian menusuk daun lain.
Seperti ini, ada untaian daun tumbang di ujung tombak. Saat bayangan tombak melintas di mana-mana, dedaunan yang gugur mulai menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam rentang beberapa napas, Hongxi telah merangkai setumpuk daun yang jatuh di ujung tombaknya. Akhirnya, tidak ada satupun daun tumbang yang menyentuh tanah. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi berseru pada keterampilan tombak yang luar biasa. Harus diketahui bahwa ujung tombak Hongxi sangat lebar, bagian terluas adalah selebar 4 jari. Tapi daun-daun yang gugur ini berbentuk elips. Hanya sumbu panjangnya yang panjangnya lebih dari 4 jari, sumbu pendek hanya selebar 2 jari. Dengan demikian, semua daun yang gugur telah tertusuk ujung tombak melalui sisi panjangnya, jika tidak, daunnya akan dipotong menjadi 2. Lin Ming melihat titik tombak Hongxi, dan benar-benar melihat bahwa beberapa lusin daun yang dirangkai berada dalam urutan yang konsisten, seolah-olah mereka diatur secara khusus untuk menjadi seperti itu. Daunnya kecil, dan sisi terpanjangnya hanya selebar 4 jari, tapi Hongxi berhasil menembus dengan akurat semua daun yang jatuh di area ini, dan tidak memotong satupun daunnya. Kontrol kekuatan ini menyebabkan Lin Ming merasa takjub. Tombak Hongxi tidak hanya cepat, tetapi dia memiliki kendali yang besar atas kekuatannya. Seperti kata pepatah, sebulan untuk menggunakan tongkat, setahun untuk melatih kepalan tangan, dan lebih lama lagi untuk berlatih tombak. Kesulitan dalam menggunakan tombak tinggi. Itu dimaksudkan untuk mendorong, porosnya panjang, sulit untuk digenggam dan sulit dikendalikan. Jika Hongxi melakukan ini dengan pedang, itu akan jauh lebih mudah. Pedang itu lebih cepat dari tombak, dan juga lebih akurat. Tapi pedang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan tombak. Bagi Lin Ming, ini adalah pembuka mata. Hongxi berkata, kembangkan tombakmu seperti ini. Latih keterampilan tombak Anda sehingga Anda dapat menggunakan beberapa lusin tombak dalam beberapa kali tarikan napas. Beberapa lusin tusukan tombak ini tidak boleh buta, tetapi setiap gerakan tombak harus akurat. Kontrol kekuatan Anda sampai Anda dapat menyerang dan mundur dengan bebas. Daun-daun yang berguguran ini adalah metode latihan yang tepat. Daun-daun yang berguguran ini sangat rapuh, mereka akan terpotong jika kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan atau jika bidikanmu buruk. Jika Anda dapat memiliki beberapa lusin daun yang dirangkai seluruhnya pada titik tombak Anda, maka keterampilan tombak Anda akan tiba di tahap sukses kecil. Tetapi Anda hanya memiliki 1 bulan latihan intensif, akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berlatih tombak. Jangan berbicara omong kosong secara tidak bertanggung jawab dan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Pada saat ini, jangan berusaha untuk mengontrol kekuatan, tetapi Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk memaksimalkan kecepatan tombak Anda hingga batasnya, sehingga Anda dapat mengejar pedang Zuyan. Saya mengerti. Dengan pertemuan singkat dengan Hongxi ini, Lin Ming mendapatkan banyak manfaat. Baik, berlatih sendiri. Ini akan cukup untuk membuat Anda sibuk selama beberapa waktu. Nanti aku akan kembali untuk mengajarimu langkah selanjutnya. Terima kasih, Instruktur Hong. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saat ini saya sedang mengajari Anda, tetapi nanti saya bahkan tidak dapat mengantre untuk mengajari Anda. Hongxi tertawa, meluncurkan teknik gerakan, dan menghilang ke dalam hutan. Setelah Hongxi menghilang, Lin Ming memperhatikan daun kuning di pohon. Dia mengguncang penetrating rainbow di tangannya. Kecepatan tombaknya benar-benar tidak bagus. Bahkan jika keterampilan tombaknya cepat dan ganas, itu tidak akan ada artinya jika mereka tidak dapat mencapai Zuyan. Bang! Lin Ming meninju pohon besar itu, dan daun tebal mulai rontok. Lin Ming melihat daun ini dan tombak di tangannya mulai menusuk dengan cepat. Daunnya diparut oleh tombak Lin Ming. Meskipun dia ingin merangkai daun-daun ini di tombaknya,
bukanlah tugas yang mudah untuk terus melakukannya. Pada saat daun-daun berguguran dengan lembut, mereka sering berguling-guling. Selama waktu yang singkat itu, dia harus menikamkan tombak panjangnya di tengah-tengah daun, dan ujung tombaknya menembus poros panjang daun. Hanya dengan begitu dia bisa merangkai mereka di tombak. Tapi sampai sekarang, Lin Ming masih jauh dari tahap ini. Setelah beberapa lusin daun jatuh, Lin Ming telah membelah beberapa menjadi dua, dan beberapa jatuh ke tanah. Hanya ada beberapa yang tergantung di ujung tombak Lin Ming. Mungkin sebaiknya saya mulai dari yang kecil. Saya seharusnya tidak menggunakan daun elips sekecil itu untuk berlatih, pikir Lin Ming. Daun elips kecil terlalu sulit sekarang. Dia memilih pohon lain yang berbeda. Daun pohon ini berbentuk hati, dan seukuran telapak tangan, terlepas dari sudut manapun, selama tombak menembus tengah, dia bisa merangkai daun di ujung tombak. Pohon ini bagus. Aku akan berlatih dengan yang satu itu. Petik 2. Hari demi hari, Lin Ming pergi menghabiskan pagi harinya dengan melembabkan tubuhnya di air terjun kolam Ichi. Dia mengatur kesulitan ke tingkat ke-9 untuk mendorong tubuhnya ke batas, sehingga dia bisa mengalami niat bela dirinya yang halus. Pada sore hari dia akan menghabiskan waktunya untuk melatih tombaknya, dan di malam hari dia akan melatih batas, flow like silet, dan mengembangkan True Primal Chaos Formula miliknya. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Niat bela diri halus Lin Ming menjadi semakin stabil. Untuk memasukinya pada awalnya, dia akan mendorong tubuhnya ke batas, dan kemudian dengan mendukung dirinya sendiri dengan pelet pengumpulan jiwa tingkat tinggi dan batu esensi sejati, dia perlahan bisa memasuki niat bela diri halus di bawah kondisi yang keras ini. Setelah itu, selama Lin Ming bermeditasi di bawah air terjun kolam Ichi, dia bisa secara spontan memasuki keadaan niat bela diri yang halus. Setelah berkultivasi dalam keadaan niat bela diri yang sangat halus untuk waktu yang lama, True Primal Chaos Formula, Lin Ming akhirnya memasuki tingkat kedua. Esensi sejatinya menjadi lebih tebal, dan kekuatan serta kecepatannya juga meningkat. Pada malam itu, Lin Ming duduk sendirian di kamarnya dan bermeditasi untuk waktu yang lama. Dia menyesuaikan pikirannya ke kondisi paling damai dan tenang yang bisa dia capai. Kemudian, perlahan, dia mengeluarkan hadiah yang dia menangkan karena mengambil tempat pertama dalam ujian masuk pil Crimson Gold Dragon Marrow. Pil sumsum naga emas merah dibuat dengan mencampurkan sumsum tulang naga emas merah dengan banyak tanaman obat yang berharga, dan kemudian memurnikan semuanya. Sumsum naga Crimson Gold Dragon sangat berharga dan sulit ditemukan. Tanaman obat langka dan berharga lainnya juga berkualitas tinggi dan langka. Tidak hanya itu, tapi untuk memperbaiki pil ini dibutuhkan alkemis tingkat atas. Seorang alkemis tingkat ini biasanya berasal dari sekte besar, mustahil bagi orang biasa untuk melihat mereka sekilas, apalagi meminta mereka untuk keluar membuat pil semacam itu. Bahkan jika mereka benar-benar keluar, biayanya saja akan sangat mahal. Oleh karena itu, Kerajaan Keberuntungan Langit tidak pernah menghasilkan pil sumsum naga emas merah. Bahkan keluarga kerajaan tidak dapat membelinya, karena nilainya tidak dapat diukur dengan emas. Kemudian, Lin Ming mengeluarkan kertas simbol penyembuhan jiwa bawah, yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia telah berlatih keras selama setengah bulan untuk membuat dua simbol penyembuhan roh rendah ini. Yang pertama sudah digunakan pada pil Scarlet Ular Emas, dan yang kedua adalah untuk menyiapkan pil sumsum naga emas merah. Biasanya seorang seniman bela diri hanya bisa menyerap sebagian kecil dari khasiat pil, dan sisanya akan menghilang. Tetapi simbol yang dibuat Lin Ming dapat mengontrol dan merangsang pil ini. Dengan itu, efek pil tidak akan menghilang dalam tubuh seniman bela diri, dan malah menyusup dan diserap. Dengan cara ini, kemanjuran pil akan meningkat beberapa kali lipat. Lin Ming menghancurkan
simbol penyembuhan jiwa bawah di tangannya. Kertas simbol berubah menjadi api merah terang yang segera terbang ke pil sumsum naga emas merah dan mulai menyatu dengannya. Dalam beberapa napas waktu, simbol prasasti berbentuk api muncul di tengah pil. Episode ke-100, dengan judul Pelatihan Viscera, Sukses Besar. Langsung ke dalam alurnya. Pil sumsum naga emas merah adalah obat yang manjur dan berbahaya. Setelah kemanjurannya meningkat beberapa kali lipat, bisa dikatakan bisa menjadi racun bagi tubuh. Jadi bahkan setelah Lin Ming menyelesaikan simbol prasasti, dia tidak terburu-buru menerimanya. Tapi sekarang, dia telah memasuki level kedua dari True Primal Chaos Formula. Esensi sejati yang tidak murni dari pil Scarlet Ular Emas yang telah diambil sebelumnya telah sepenuhnya disempurnakan ke dalam tubuhnya. Lin Ming merasa bahwa dia siap untuk mengambil langkah selanjutnya. Menarik napas dalam-dalam, Lin Ming meletakkan pil di mulutnya dan menelannya. Pil itu dengan cepat masuk ke perutnya dan diam tanpa ada tanggapan. Tapi Lin Ming tahu, ini hanya ketenangan sebelum badai. Begitu khasiat pil itu mencair, ia akan langsung menyerang bagian dalamnya. Itu akan menjadi awal dari rasa sakit. Lin Ming telah menyiapkan tong mandi penuh air. Dia melompat ke dalamnya dan mulai memutar True Primal Chaos Formula. Air itu mampu membantunya merasa rileks dan tenang. Setelah setengah jam berlalu, Lin Ming merasakan panas demam mulai terbentuk di perutnya. Awalnya itu seperti meminum segelas penuh minuman keras, tapi tak lama kemudian, itu mirip dengan nyala api. Panas mengalir ke segala arah di tubuh Lin Ming, dan itu seperti dia jatuh ke dalam kompor. Permukaan dagingnya mulai menguap, dan itu menghilang di sepanjang pori-porinya. Pada saat ini, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membelenggu panas yang marah ini, dan dengan kaku menahannya di tubuh Lin Ming. Ini adalah efek dari simbol prasasti obat. Jika bukan karena simbol prasasti obat, khasiatnya akan menghilang. Tapi, simbol prasasti obat dengan paksa membelenggu kekuatan ini di tubuh Lin Ming. Efek lainnya adalah ini meningkatkan penderitaan Lin Ming. Pil kirmizi ular emas dingin seperti es Arktik, dan memakannya telah membuatnya merasa seperti jatuh ke tingkat 9 dari jurang yang dalam dan sedingin es. Tapi pil sumsum naga emas merah ini panas seperti api, dan memakannya membuatnya merasa seperti sedang melakukan bunuh diri dengan menabrak 10.000 neraka yang mengamuk, rasa sakit yang membara sulit untuk ditahan. Lin Ming merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar sampai terlalu matang, dan kemudian dia merasakan sakit seperti ada sikat keras yang menyikat bolak-balik di sekujur tubuhnya. Penderitaan yang menyiksa ini hampir membuatnya pingsan. Pada awalnya, dia mampu memutar True Primal Chaos Formula dengan paksa, tetapi sekarang, dia sebenarnya tidak dapat memutar True Primal Chaos Formula. Rasa sakit yang melemahkan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia. Bahkan jika Lin Ming memiliki hati yang kuat dalam seni bela diri, dia tidak dapat melatih kekuatannya dengan paksa dalam kondisi ini. Air di bak mandi mulai semakin panas karena Lin Ming. Segera, itu mulai mendidih, dan mengeluarkan awan putih besar dari uap panas yang bergolak. Laras mandi air mendidih. Dalam pergolakan rasa sakit yang membakar seperti itu, Lin Ming tidak dapat memahami situasi di mana dia berada. Tetapi pada saat ini, unit kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mulai secara spontan menghembuskan dan menarik napas untuk menyerap panas tubuh Lin Ming. Nafas unit-unit kecil ini dengan cepat membentuk resonansi dari esensi sejati. Dengan resonansi ini, awan gas panas dan panas yang terperangkap di tubuh Lin Ming mulai menyebar karena getaran, dan rasa sakit Lin Ming mulai mereda. Ini juga. Ketika Lin Ming telah mengambil pil kirmizi ular emas, unit kecil di tubuh Lin Ming juga secara spontan masuk ke dalam batas aliran seperti sutra, dan getaran mereka telah menyebarkan massa.
Udara dingin dan energi di tubuhnya. Saat udara dingin dan energi terguncang, itu dengan mudah diserap ke dalam tubuhnya. Dalam keadaan ini, tampaknya pil sumsum naga emas merah berada dalam situasi yang sama. Unit kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Lin Ming telah membentuk perlawanan kohesif terhadap musuh asing ini. Ini adalah naluri mereka, Lin Ming tidak perlu mengarahkan mereka secara sadar. Tanpa ragu, ini adalah keuntungan dari aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan. Chaotic Virtuous Combat Meridians benar-benar metode budidaya tingkat dewa. Lin Ming tidak tahu berapa kali hatinya telah melahirkan perasaan bersyukur seperti itu. Jika bukan karena batas, aliran seperti sutra, maka pil sumsum naga emas merah akan sangat menyakitkan sehingga Lin Ming sekarang tahu apakah dia bisa bertahan selama itu. Ketika itu terjadi, bahkan jika Lin Ming telah sepenuhnya berhasil menyerap khasiat pil, jika panas beracun ditahan di tubuhnya terlalu lama, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada meridiannya, dan Lin Ming perlu waktu lama, waktu untuk pulih dari itu. Tapi sekarang, di bawah bantuan aliran seperti sutra, tubuh Lin Ming mampu menyerap seperti saat dia meminum pil Scarlet Ular Emas, dan dengan sempurna menyempurnakan kemanjuran dari pil sumsum naga emas merah. Yang tersisa hanyalah proses penyerapan dan konsolidasi. Seiring waktu berlalu perlahan, Lin Ming sudah berada di bak mandi selama 2 jam. Selama ini, air tong telah mengepul panas. Dengan pemurnian obat di tubuhnya, esensi sejati batin Lin Ming mengambil langkah baru dan meresap ke seluruh organnya. Ini adalah tahap sukses besar pelatihan Viscera. Lin Ming membuka kedua matanya dan menghembuskan nafas panjang. Nafas ini bercampur dengan uap putih yang memenuhi ruangan dan membentuk pusaran air kecil. Dengan pusaran air di udara, dia terus bernapas seperti ini selama beberapa saat, dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Bernapas seperti ular dan bercita-cita seperti anak panah sudah merupakan tanda sukses besar pelatihan Viscera, tapi saya telah mencapainya di tahap awal pelatihan Viscera. Sekarang setelah saya mengambil langkah berikutnya dan mencapai sukses besar pelatihan Viscera, napas saya seperti pusaran. Dalam ingatan sesepuh itu, orang yang mempraktikkan Chaotic Virtuous Combat Meridians yang sebenarnya ke puncak mampu menciptakan badai yang mendatangkan malapetaka dengan satu napas, dan memberikan teriakan seperti guntur dewa yang marah. Mereka benar-benar kekuatan yang bisa menembus langit dan menghancurkan bumi. Setelah mencapai sukses besar dalam tahap ketiga transformasi tubuh, Lin Ming tidak lupa untuk menguji kekuatan tinjunya. Hari-hari ini, setiap kali kekuatan Lin Ming telah berkembang lebih jauh, dia telah memeriksa kekuatan tinjunya untuk membandingkan seberapa jauh dia dari Ling Sen. Kali ini tidak terkecuali. Hari sudah larut malam. Ruang pengukur kekuatan kosong. Lin Ming secara acak mengambil pilar batu pengukur kekuatan, dan kemudian menutup matanya dan membuat doa kecil. Dia mengumpulkan momentumnya, dan kemudian tiba-tiba melepaskan pukulan. Peng! Terdengar suara tumpul, dan pilar batu mulai bergoyang dengan liar. Sinar cahaya itu melompat dengan gila, melewati 5 kaki, dan terus naik. 5.000 jins, 5.100 jins, 5.200 jins. Akhirnya, berkas cahaya berhenti pada jarak 1/4 hingga 6 kaki. Kekuatannya adalah 5.300 jins. Melihat nomor ini, Lin Ming menghela nafas panjang. Pukulan bebasnya akhirnya melampaui Ling Sen. True Primal Chaos Formula telah menembus ke tingkat kedua, dan cocok dengan sukses besar pelatihan Viscera, kekuatan tinju Lin Ming akhirnya telah melewati tanda kritis 5.000 jins. Awalnya, ketika Ling Sen mendemonstrasikan kekuatannya di pilar batu untuk dilihat murid baru, dia melepaskan tinju acak sebanyak 4.900 jins. Tapi dengan kepribadian Ling Sen, tinju yang dia gunakan untuk menunjukkan kekuatannya setidaknya 80% serius.
Kekuatan tinju tertinggi Ling Sen harus lebih tinggi dari 5.300 jins. Petik 2. Tapi terlepas dari seberapa dekat kekuatan tinjuku dengan Ling Sen sekarang, keunggulan Ling Sen tidak terletak pada kekuatannya. Aspek mengerikannya terletak pada naluri bertarungnya dan kemampuan membunuh yang dia kembangkan dari niat bela diri asyurnya. Tapi keunggulan saya sebenarnya adalah kekuatan saya. Tidak hanya kekuatanku lebih rendah darinya, tapi kekuatan tempurku juga sangat pendek. Petik 2. Mereka yang telah memutuskan tekad mereka untuk mengejar puncak jalur seni bela diri akan sering bertemu dengan pembangkit tenaga listrik lain yang akan menganggap mereka sebagai musuh. Mereka akan menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing pembangkit tenaga listrik ini, untuk melihat apakah mereka akan menang atau kalah jika mereka berada dalam pertempuran hidup dan mati. Lin Ming tidak terkecuali. 10 hari lagi berlalu. Bang! Lin Ming meninju pangkal pohon besar yang tebal. Daunnya bertaburan saat jatuh. Lin Ming menjentikkan penetrating rainbow, dan menggerakkan tangannya seperti kilat. Ca-ca-ca. Dalam beberapa napas waktu, lusinan daun itu telah sepenuhnya ditusuk oleh Lin Ming. Tapi Lin Ming tidak mungkin seperti Hong Xi, di mana daun-daun yang berguguran begitu indah digantung di ujung tombaknya. Dia bisa menangkap kecepatan, membidik, tapi belum bisa mengendalikan kekuatannya. Lin Ming sama sekali tidak mengejar kendali kekuasaan, apa yang dia kejar secara langsung adalah kekuatan penghancur tertinggi. Dia membiarkan getaran, arus seperti sutra, berjalan ke atas tombak. Getaran inti sebenarnya dari ujung tombak harta itu menyentuh daun yang jatuh, dan langsung melumat daun yang jatuh. Dia mampu mencapai langkah ini karena dia telah mencapai kesuksesan besar dalam pelatihan Viscera. Esensi sejatinya menjadi lebih tebal, kekuatannya lebih kuat, dan kecepatannya lebih cepat. Selama waktu singkat dia mencerna kemanjuran Crimson Gold Dragon Maropil, Lin Ming telah menggunakan sebagian besar waktu yang dia tinggalkan untuk 7 arai pembunuhan utama. Yang tersisa hanya sekitar 6 jam. Tidak buruk, kata Hong Xi dari sisinya. Bahkan para murid yang meminta Hong Xi yang ketat tidak mampu membuatnya merasakan penghargaan seperti itu. Dalam 20 hari terakhir ini Anda telah berhasil mencapai kesuksesan besar tahap ketiga transformasi tubuh. Niat bela diri halusmu benar-benar membuat orang iri. Petik 2. Terakhir kali, Hong Xi telah mengajarkan keterampilan tombak Lin Ming. Setelah dia mengajarinya bagaimana meningkatkan kecepatan tombaknya, dia telah pergi selama 10 hari. Setelah kembali, Lin Ming tiba-tiba mencapai sukses besar pelatihan Viscera. Ini membuat Hong Xi benar-benar terkejut. Lin Ming menjawab, "Instruktur Hong, sebelumnya saya belum meminum pil sumsum naga emas merah, saya hanya makan pil scarlet ular emas. Beberapa hari yang lalu saya makan pil naga emas merah. Itulah mengapa saya mengalami kemajuan seperti itu sejak saat itu." Petik 2. Hong Xi mendengarkan dengan sedikit terkejut. Ternyata Ling Ming ini hanya mengandalkan pil scarlet ular emas untuk menerobos ke tahap ketiga transformasi tubuh dan mengalahkan Zhang Chang. Semua orang, termasuk dia, mengira bahwa Lin Ming telah memakan kedua pil itu bersama-sama. Lin Ming ini terlalu sulit untuk dijelaskan dengan akal sehat. Hong Xi berkata, "Saya tidak akan menyangka bahwa sebelumnya, Anda hanya menggunakan pil scarlet ular emas untuk masuk ke tahap pelatihan Viscera. Jika saya tidak salah menebak, maka tubuh Anda sangat cocok untuk menelan dan menyerap bahan-bahan berharga. Ditambah dengan niat bela diri halus Anda, pencapaian masa depan Anda benar-benar tidak akan terbatas. Dan itu hanya karena bakat alami Anda buruk. Jika bakat Anda meningkat 2 tingkat, maka saya benar-benar tidak berani membayangkan seperti apa jadinya. Nah, mulai hari ini, selama 10 hari, aku akan selalu menemanimu saat kamu melatih tombakmu. Keterampilan tombak dasar Anda sudah cepat, akurat, dan stabil,
tetapi Anda masih kehilangan satu poin, dan itu adalah perubahan. Meskipun permainan tombak tidak serumit atau licik seperti permainan pedang, tetapi tombak memiliki lebih banyak gerakan dan variasi daripada pedang. Metode serangan utama pedang tidak lain adalah menusuk, memotong, dan mengiris. Tapi tombak bisa melakukan lebih banyak lagi. Tombak bisa menusuk, membelah, menyapu, melingkari, menari, dan sebagainya. Saya tidak akan mengajari Anda gerakan dan rutinitas tetap. Saya hanya ingin Anda mencapai keterampilan tombak dasar yang lebih cepat melalui latihan yang komprehensif, sehingga mereka terus berubah. Petik 2. Mulai. Saya akan menekan esensi sejati saya untuk berada pada level yang sama dengan Anda. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat Hongxi mengatakan ini, dia menjentikkan tombak panjangnya, mengarahkannya ke dada Lin Ming, dan menusukkannya. Hongxi hanya menekan esensi sejatinya, dia tidak menekan kekuatan volatilnya. Lin Ming tidak bisa dibandingkan dengan Hongxi, yang tubuhnya berada di sukses besar periode kondensasi pulsa. Kecepatan tombak Hongxi secepat kilat. Itu langsung muncul di depan Lin Ming. Cepat. Pada saat itu, Lin Ming memiliki perasaan yang jelas tentang dinginnya ujung tombak yang bergetar di udara. Itu membuat bulu-bulu halus di tubuhnya berdiri. Peng! Lin Ming menggenggam penetrating rainbow dan menyapu. Tombaknya bertemu dengan serangan sembrono Hongxi dan mereka bertabrakan. Meskipun kekuatan Lin Ming melampaui 5.000 jin, tangannya masih terguncang oleh serangan Hongxi. Kekuatan seniman bela diri periode kondensasi puncak puls terlalu abnormal dan sesat. Jika Lin Ming tidak menyalurkan getaran, aliran seperti sutra, ke pelangi penetrasi, hanya dengan serangan ini, dia pasti sudah dikalahkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.